Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Enggar, saya dokter Puskesmas Patimuan. Salam hangat untuk guru-guru saya di SMP Negeri 1 Patimuan dan juga para siswa baru yang akan menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Patimuan. Di sini saya diberikan amanah untuk menyampaikan mengenai COVID dan juga cara pencegahannya, terutama untuk para teman-teman adik-adik sekalian di SMP Negeri 1 Patimuan. Baik Dokter Enggar, setelah kita mengetahui apa itu coronavirus atau COVID-19, apa saja gejala coronavirus atau COVID-19 itu sendiri? Ya, baik. Gejala COVID-19 itu dibagi jadi dua sebenarnya. Ada yang bergejala dan juga yang tidak bergejala. Kalau tidak bergejala, dia tetap terinfeksi, tapi tidak menimbulkan gejala di tubuh orang yang terinfeksi tersebut. Alasannya itu karena daya tahan tubuhnya itu mungkin baik. Nah, jadi buat adik-adik ini yang masih muda, rata-rata ketika terinfeksi bisa jadi tidak muncul gejala. Nah, statusnya itu adalah status carrier atau dia pembawa. Yang kedua itu bergejala. Kalau bergejala itu dibagi menjadi beberapa, yaitu gejala ringan, sedang, dan juga gejala berat. Nah, itu tergantung dari imunitas atau daya tahan tubuh, tergantung penyakit atau komorbid, itu beda-beda tiap orang. Tapi untuk gejala ringannya sendiri itu rata-rata seperti flu biasa, yaitu badan linglung-linglung, batuk pilek, penciuman hilang, dan juga badannya seperti dikebukin bilangnya. Untuk gejala yang sedang biasanya itu disertai dengan batuk dan sesak ringan. Nah, batuk sesak ringannya itu ditandai dengan saturasi. Kalau misalnya adik-adik ke puskesmas atau rumah sakit itu ditandai dengan saturasi yang di bawah 95%. Nah, untuk yang gejala berat itu biasanya sudah membutuhkan alat bantu nafas karena saturasinya turun di bawah 90% ditambah gejala ringan sedang yang tadi saya sebutkan. Jadi gejala berat itu adalah rangkuman dari semua gejala ditambah sesak berat. Seperti itu. Baik dok, setelah kami mengetahui tentang gejala COVID-19, apa sih yang harus kami lakukan? Dan bagaimana kami harus mencari atau kapan kami harus mencari pertolongan medis? Pertama, untuk COVID-19 ini kan sudah tersebar ya di berbagai tempat. Nah, yang pertama kita jangan pernah berpikir untuk bisa tertular COVID-19 tentunya gitu. Jadi pertama sebelum memikirkan gimana mencari pertolongan, yang kita cari dulu adalah gimana cara agar tidak tertular, yaitu dengan cara 5M. 5M yang pertama adalah memakai masker, M yang kedua itu mencuci tangan, M yang ketiga itu menghindari kerumunan, M yang keempat itu menjaga jarak minimal 1 meter, dan M yang terakhir itu adalah meminimalkan mobilisasi. Jadi kalau tidak perlu-perlu amat, jangan pergi keluar, seperti itu. Baik, selanjutnya dokter, bagaimana cara COVID-19 itu menyebar? COVID-19 itu menyebar melalui dua cara rata-rata, yaitu melalui droplet dan juga melalui aerosol. Droplet itu melalui percikan air liur maksudnya. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita batuk, itu bisa tertular. Dia ketika air liur orang yang terinfeksi itu ngomong atau batuk, dan dalam jarak 1 meter itu ada orang yang di dekat dia, orang itu akan bisa tertular. Jadi melalui droplet. Dan satu lagi melalui aerosol. Bedanya itu aerosol itu melalui udara artinya. Nah, kalau misalnya di lingkungan umum biasanya sih nggak akan sampai melalui aerosol ya. Aerosol itu biasanya terjadi di rumah sakit karena tindakan medis biasanya seperti itu. Jadi dia utamanya kalau di lingkungan kita itu adik-adik itu lewatnya itu lewat aerosol. Lewat droplet ya. Jadi lewat ngomong, lewat batuk, lewat percikan droplet seperti itu. Baik. Setelah kami tahu tentang penyebarannya, apa yang harus kami lakukan
untuk melindungi diri kami dan orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Ya kita untuk siapapun di lingkungan kita tetap menjaga 5M yang tadi saya sebutkan. Jadi kita tidak gampang percaya gitu, kita melindungi diri, melindungi keluarga kita dari orang-orang sekitar itu ya dengan 5M tadi gitu. Jadi dengan siapapun kita tetap ingat 5M itu, seperti itu. Baik, kita sudah tahu tentang gambaran tentang coronavirus, gejala, penyebaran maupun penanganannya. Apa yang sebaiknya kami lakukan jika tidak memiliki gejala namun saya merasa terpapar COVID-19? Apakah perlu melakukan isolasi atau karantina mandiri? Ya, jika teman-teman bergejala dan tercuriga ke arah COVID-19, yang pertama itu harus dipastikan dulu. Jadi teman-teman itu pergi ke puskesmas atau klinik terdekat, minta diperiksa sama tenaga medis di situ. Jika dari hasil pemeriksaan itu hasilnya positif, nanti dari tenaga medis yang menentukan dari gejala teman-teman apakah teman-teman cukup isolasi mandiri atau perlu sampai dirawat. Biasanya sih kalau gejalanya ringan, misalnya cuma batuk pilek, demam, terus badan greges-greges, itu cukup isolasi mandiri 10 hari jika tanpa gejala. Jadi lama isolasi mandirinya itu 10 hari jika tanpa gejala dan ditambah 3 hari dari gejala terakhir jika ada gejala, seperti itu. Baik, selanjutnya dokter, di sini ada istilah isolasi mandiri dan karantina mandiri. Apakah ada perbedaan antara isolasi mandiri dan karantina mandiri? Kalau isolasi sebenarnya kalau menurut istilah mungkin sama ya. Yeah. Jadi bedanya mungkin kalau karantina itu biasanya dari tim gugus COVID kecamatan, misalnya karantina wilayah. Jadi ada suatu tempat yang memang disediakan khusus untuk orang-orang yang terinfeksi untuk di situ dikumpulkan untuk diisolasi. Kalau isolasi mandiri ya isolasi mandiri di rumah, tidak keluar-keluar, minimal interaksi dengan keluarga yang ada di situ, dan jika harus interaksi itu harus menggunakan masker kemana-mana selama di rumah, seperti itu. Baik, setelah kita merangkum semuanya dari gejala, pemaparan, dan penyebarannya, serta penanganannya, serta dari isolasi maupun dari karantina, apakah ada vaksin, obat, atau perawatan tersendiri untuk COVID-19, dokter? Nah, ada. Jadi gini, untuk sekarang ini kan pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi. Jadi buat teman-teman, adik-adik di sini yang punya orang tua yang kiranya belum divaksin, itu dibujuk buat datang ke puskesmas sesuai dengan wilayah masing-masing, minta divaksin gitu, karena vaksin tersedia dan bisa digunakan secara gratis. Tujuannya agar membantu pemerintah dalam menekan COVID ini. Dan untuk adik-adik, persiapkan diri kalian karena beberapa bulan ke depan akan dilakukan vaksinasi untuk usia 12-18 tahun. Jadi untuk adik-adik sekalian diharapkan antusias untuk menyambut program vaksinasi COVID dari pemerintah ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir, silakan dokter sampaikan kepada siswa-siswi kami, khususnya di SMP Negeri 1 Patimuan, tentang bagaimana coronavirus atau penanganan dan penanggulangannya. Jadi mungkin saya rangkum saja. Jadi COVID ini teman-teman adalah penyakit infeksi yang menular. Penularannya itu lewat droplet atau air liur dan juga lewat aerosol atau udara. Jika teman-teman memiliki gejala ringan yang mengarah ke COVID atau teman-teman merasa punya kontak dengan orang-orang yang positif COVID, misalnya satu rumah, misalnya pernah satu tempat bareng, teman-teman diharapkan untuk menghubungi
puskesmas, bisa lewat guru, bisa lewat orang tua untuk dilakukan pengecekan. Dan jika teman-teman memiliki gejala dan jika teman-teman positif, teman-teman jangan khawatir, teman-teman tetap semangat, terus mematuhi instruksi yang diberikan, dan juga insya Allah sih insya Allah akan diperhatikan gitu, insya Allah akan diperhatikan. Lalu yang terpenting agar kita bisa kembali lagi ke era normal, agar kita bisa belajar mengajar kembali secara normal, teman-teman dukung program pemerintah, salah satunya melalui program vaksinasi. Dan ketika sudah divaksin juga ingat 5M, jadi yang paling penting itu 5M dan juga vaksinasi untuk sekarang, seperti itu. Dan ini ada tugas dari saya, jadi untuk teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan pemaparan ini, teman-teman diharapkan mengumpulkan tugas. Ada 3 tugasnya ya. Yang pertama, teman-teman bisa tuliskan COVID itu awalnya dari mana sih? Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, gejala COVID itu apa saja? Nah, yang ketiga, jika ada vaksinasi COVID yang terbaru untuk anak-anak itu usia berapa saja, dari mulai berapa tahun, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya Dr. Enggar dari Puskesmas Patimuan. Saya mewakili segenap keluarga Puskesmas Patimuan mengucapkan selamat dan juga semoga sukses atas terselenggaranya MPLS di SMP Negeri 1 Patimuan tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.